Salam kebangkitan, salam penuaian. Shalom Bapak Ibu semuanya, baik yang ada di Amerika, di Indonesia, di ruangan Zoom, maupun yang mengikuti acara ini melalui live streaming dari YouTube Gereja BMC New York. Senang sekali, hari ini adalah minggu terakhir di bulan Mei 2024. Dan besok kami yang ada di New York dan Amerika Serikat merayakan atau liburan Memorial Day, ya. Memorial Day itu adalah Hari Pahlawan. Pertanyaan, waktu kita menghadapi Memorial Day, yang kita pikirkan apa? Yang kita pikirkan mau barbeque di mana, terus sale-salenya berapa persen, mau beli apa, ya kan? Ada yang ingat nggak pahlawan siapa ya di Amerika yang mau diingat? Ingat atau ketika di Indonesia kita merayakan Hari Pahlawan. Yang kita ingat mungkin di Ponegoro dan beberapa yang sudah diajar di sekolah kita waktu SD. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa besok yang ada di New York waktu mau merayakan Memorial Day itu hujan, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi karena besok hujan, maka kita perlu sedia payung sebelum kehujanan. Jadi kalau mau keluar rumah, kalau kita percaya mau ada hujan, kita pasti sedia payung. Kecuali kita yang sudah punya rencana barbekyuan, kita berdoa, kita tengking-tengking dalam nama Yesus. Hujan tidak jadi, dipindahkan ke tengah lautan, ya, jangan dipindahkan kemana lah ya, dipindahkan ke tengah lautan. Yang di lautan sedang berlayar, loh kok tiba-tiba hujan deras, karena orang-orang New York berdoa menengking-nengking supaya hujannya pindah ke tengah lautan. Nah, tahun 2024 tema besar gereja kita adalah tahun penuaian, ya. Nah, kalau kita percaya bahwa tahun ini tahun penuaian, jangan hanya amin-amin saja. Apa yang harus kita persiapkan sehingga ketika kita mengaminkan tahun penuaian, maka kita itu nggak sampai ketinggalan tuaian itu, nggak sampai kita kemudian tidak menerima tuaian itu. Maka di bulan Mei ini temanya adalah enlarge your capacity. Perbesar, perluas kapasitasmu untuk apa? Untuk menghadapi dan menerima tuaian yang kita sudah canangkan dan sudah kita imani, ya. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus memperluas kapasitas kita karena kita mau menerima tuaian itu karena kita percaya. Yang kedua, kenapa kita harus memperluas kapasitas kita? Karena sebagai manusia normal kita punya mimpi, ya kan? Kalau ulang tahun, ayo make a wish, ya. Apa yang ingin kamu alami, apa yang kamu ingin terjadi dalam hidupmu. Jarang sekali yang ngomong gini, ya sudah gelinding wae, mengalir saja, ya. Saya percaya setiap kita sebagai manusia normal, kita punya mimpi. Misalnya, hubungan orang tua dan anak dipulihkan, keluarga dipulihkan. Kita punya mimpi supaya anak-anak kita nanti menjadi orang yang berhasil, diberkati Tuhan, cinta akan Tuhan, dan cinta orang tua. Kita punya mimpi, kita yang punya sakit penyakit yang nggak kunjung sembuh, kita kepengen supaya sakit itu sembuh, ya. Saya percaya banyak mimpi-mimpi yang ada di dalam hidup kita. Maka itu memperluas kapasitas itu diperlukan agar supaya yang sudah kita mimpikan bukan hanya mimpi sekedar mimpi. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga ini kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan pujian yang pertama dan kedua tadi yang kita nyanyikan itu, aduh, itu nadanya enak banget Bapak Ibu sekalian, ya.
Tapi perhatikan kalimat-kalimatnya. Serem Bapak Ibu sekalian ya. Khususnya lagu yang pertama, itu yang bisa nyanyikan itu dengan segenap hati, kayaknya baru Bu Yongki, istri saya, ya kan? Karena di situ katakan jiwaku remuk, hatiku remuk. Wah, pokoknya semuanya dalam keadaan tidak baik, tetap bisa memuji Tuhan. Itu Bu Yongki udah ngalami. Bertahun-tahun dalam keadaan tidak baik, dia bisa memuji Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika menaikkan lagu pujian yang nadanya enak, perhatikan kata-katanya, ya kan? Dan biarlah kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita tidak mungkin tidak menghadapi tantangan atau masalah dalam hidup ini. Maka itu kapasitas itu perlu diperluas, ya. Kalau sampai tantangan atau hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, kita sudah siap menghadapinya. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita mengaminkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang maha besar. Ya, karena dia Tuhan yang maha besar, maka berkatnya yang akan kita terima itu juga berkat yang besar. Dikatakan jauh lebih daripada yang kita pikirkan dan doakan. Kalau Bapak Ibu sekali lagi berkata amin, maka tahun ini tuaian itu pasti terjadi sehingga kita perlu memperluas kapasitas kita. Mungkin dengan berputus asa ada di antara kita yang berkata begini, aduh pastor, aku ini sudah memperbesar kapasitasku. Semua sudah aku kerjakan, kerja keras sudah, kerja rajin sudah, banting tulang peras keringat sudah aku lakukan dengan setia dari hari ke hari. Kemudian aku sudah belajar ini, belajar itu. Kemudian aku sudah melakukan semuanya sampai rasanya semuanya sudah mentok. Dan tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Tapi kok rasa-rasanya hidupku masih stagnan. Ya, mungkin kita sudah berpikir atau melakukannya dengan berbagai macam cara-cara yang baru, metode yang baru yang kita kerjakan dan rasa-rasanya semuanya sudah mentok. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, inilah waktunya di mana hari Minggu kemarin kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus, ya. Nah, di minggu yang terakhir ini saya memberi judul renungan kita yaitu perbesar kapasitasmu dengan pertolongan Roh Kudus. Saya baca bersama-sama statement ini 2-3, perbesar kapasitasmu dengan pertolongan Roh Kudus. Kita baca dulu dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ayo baca sama-sama 2-3. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Bersama saya ucapkan beberapa orang murid. 2-3, beberapa orang murid. Di mana lokasinya beberapa orang murid? Di kota namanya Efesus. Siapa yang mengatakan bahwa ada beberapa orang di Efesus? Yaitu Rasul Paulus. Ya, jadi Rasul Paulus waktu tiba di Efesus, dia mendapati di situ beberapa orang murid. Nanti setelah kita baca, kita tahu
ada berapa orang yang disebut beberapa orang murid. Ayat yang kedua. Katanya, yaitu kata Paulus, kepada mereka, mereka itu tadi beberapa orang murid. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Ya, kita tahu Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, ya. Dan Rasul Paulus juga tahu bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak otomatis menerima Roh Kudus. Kalau orang percaya kepada Yesus otomatis menerima Roh Kudus, tentu Rasul Paulus tidak menanyakan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya. Ini jawaban beberapa orang di Efesus itu, orang-orang percaya di situ. Akan tetapi mereka menjawab dia, yaitu menjawab Rasul Paulus, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Wow, ternyata murid-murid di Efesus itu mereka belum pernah mendengar ada yang namanya Roh Kudus. Waktu saya bekerja menjadi sebuah pegawai sebagai karyawan, salah satu tugas saya yaitu membuka gudang dan menerima barang-barang untuk dimasukkan ke dalam gudang. Pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, tempat di mana saya kerja sedang mendatangkan sabun colek gitu ya, sabun krim ya. Saya nggak tahu hari ini masih ada sabun seperti itu yang ditempatkan di kontainer-kontainer kecil begitu, isinya sabun colek ya. Dan itu turun beberapa truk datang ya untuk dimasukkan ke gudang itu, dan ini adalah sabun yang sangat terkenal ya. Nah, selesai karyawan buruh menurunkan barang-barang itu, nah selesai itu saya ngobrol dengan para buruh itu. Kemudian saya tanya begini, apakah kamu tahu yang namanya Yesus, ya kan? Dan mereka dengan polos dia bilang begini, apakah itu merek sabun colek yang lain, katanya, ya kan? Luar biasa dia dengan polos. Dia pikir Yesus itu nama sabun colek. Dulu Morris Serulu ya pernah khotbah, dia bilang begini, ya, nama Yesus itu ternyata tidak seterkenal Coca-Cola yang dari Amerika. Itu Coca-Cola menurut Morris Serulu sampai ke pelosok-pelosok orang tahu loh ada yang namanya Coca-Cola. Tapi kalau yang namanya Yesus itu ternyata pada zamannya Morris Serulu, waktu itu orang nggak semua tahu yang namanya Yesus ya. Apalagi yang namanya Roh Kudus ya. Jadi jemaat Efesus itu luar biasa, dia berkata dengan jujur ya. Kemudian ayat yang ketiga dikatakan, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, yaitu beberapa orang di Efesus tadi, dengan baptisan Yohanes. Ya, ayat yang keempat, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia, yaitu Yesus yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat yang kelima, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi beberapa orang di Efesus itu setelah mendengarkan penjelasan dan ulasan dari Rasul Paulus, mereka memberi dirinya untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya.
Dan ini kita sedang memasuki bulan persiapan untuk summer, ya. Bapak Ibu yang belum dibaptis dan kemudian mau untuk dibaptis dalam nama Yesus, ya silakan menyiapkan dirinya dan kemudian nanti bisa mendaftar kepada Ibu Yongki, ya. Ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya, dalam peristiwa ini, Bapak Ibu sekalian, orang-orang di Efesus yang beberapa orang itu setelah dibaptis dalam nama Yesus, kemudian Rasul Paulus menumpangkan tangan kepada beberapa orang di Efesus itu, dan kemudian dikatakan turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Ya, kok tahu Roh Kudus turun atas mereka? Ada tandanya, ada buktinya yang bisa dilihat oleh Rasul Paulus dan orang lain. Yaitu apa? Mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan mulai bernubuat. Bersama saya ucapkan, mereka berkata-kata dalam bahasa roh. 2, 3, mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Jadi ayat 6 ini menjelaskan kepada kita kalau orang menerima Roh Kudus, salah satu tanda yang tidak boleh tidak, yang harus ada, yaitu berkata-kata di dalam bahasa roh. Ayat yang ke-7. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Bersama saya ucapkan 12 orang, 2, 3. 12 orang, ya. Jadi Rasul Paulus mendapati orang-orang yang sudah percaya di Efesus itu pada mulanya ada 12 orang. Nanti kita lihat apa yang terjadi setelah mereka menerima Roh Kudus, ya. Ayat yang ke-8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Di sini dikatakan Rasul Paulus mengajar dengan berani. Mengapa Paulus berani mengajarkan kebenaran? Dengan berani, Bapak Ibu sekalian, tanpa ragu-ragu, tentu karena Rasul Paulus sudah menerima Roh Kudus. Kita sudah mendengar bagaimana Petrus, dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi waktu Roh Kudus turun atas Petrus, Petrus nggak takut lagi. Dia untuk bersaksi, bercerita tentang nama Yesus. Bahkan dikatakan, waktu kemudian Petrus itu menerima Roh Kudus, dia berkhotbah dan ada 3.000 orang kemudian bertobat dan menjadi percaya. Ya, ayat yang ke-9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Jadi waktu kita bersaksi, bercerita tentang nama Yesus, ada orang yang tegar hatinya. Bapak Ibu sekalian, jangan kecil hati, jangan putus asa. Itu sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ayat 10. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ayat 10 penting sekali. Jadi waktu itu Bapak Ibu sekalian,
hanya ada 12 orang murid di Efesus. Tetapi setelah mereka menerima Roh Kudus, nama Yesus itu tersebar di seluruh Efesus, bahkan dikatakan semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Itu yang dikatakan oleh Efesus pasal 3 ayat 20 tadi, bahwa Tuhan itu melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Jadi kalau kita sudah mentok sana sini, Bapak Ibu sekalian, inilah tiba waktunya untuk kita mengandalkan Roh Kudus, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, tadi itu peristiwa menerima Roh Kudus, dibaptis dulu, ditumpangin tangan, kemudian menerima Roh Kudus. Tapi tidak selalu seperti itu, ya. Tapi karena ini pelajaran bukan tentang baptisan Roh Kudus, ya. Di bagian lain akan dijelaskan bahwa Cornelius, dia orang yang nggak percaya Tuhan, ya. Tapi kemudian ketika dia mendengar nama Tuhan, ketika Petrus bersaksi tentang nama Tuhan, maka kemudian Cornelius dan seluruh isi rumahnya itu belum dibaptis. Mereka menerima Roh Kudus dan mereka berkata-kata di dalam bahasa roh. Ya, sekarang kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan ayat yang keempat ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian, waktu orang-orang itu penuh Roh Kudus, menerima Roh Kudus, maka bisa dilihat, disaksikan oleh orang lain, dan dibuktikan dengan apa? Berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Waktu orang-orang ini menerima Roh Kudus, tidak ada yang tumpang tangan atas mereka, dan mereka kemudian penuh Roh Kudus, menerima Roh Kudus, dan berkata-kata di dalam bahasa-bahasa lain. Apa yang mereka ucapkan di sini dengan jelas dikatakan seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus itu memberikan kepada kita, dan Roh Kudus itu menaruh di mulut lidah kita kata-kata apa yang harus kita keluarkan, harus kita ucapkan. Tapi karena ada tuduhan-tuduhan di dalam hati, seringkali kita nggak percaya. Ya, salah satu tujuannya begini, Allah itu bukan suara dari Roh Kudus. Oh, itu cuman buatan-buatan manusia saja. Itulah yang menyebabkan ketika Roh Kudus mau memenuhi kita, kita kemudian tidak mau berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang Tuhan sudah berikan. Itu yang perlu ditengking, itu yang perlu ditolak. Yang dibutuhkan oleh kita adalah ketaatan untuk mengatakannya. Saya percaya kepada Yesus itu tahun 1985, sekitar bulan 6 atau bulan 7, ya. Sekitar itu. Kemudian dibaptis sekitar bulan September, 3 bulan kemudian setelah saya jadi orang percaya.
Kemudian saya mengalami baptisan Roh Kudus kira-kira di bulan Desember dalam suatu acara retret, Bapak Ibu sekalian. Saya mengalami baptisan Roh Kudus dan kemudian saya mulai berkata-kata di dalam bahasa roh. Dan istri saya tidak ikut pada waktu itu karena sedang hamil dan kondisi tubuhnya tidak memungkinkan untuk ikut retret. Begitu saya pulang dari retret itu, saya pamerkan kepada istri saya. Yang ini aku berkata-kata di dalam bahasa roh. Saya mulai berkata-kata, kurapata kaya syandara bala-bala. Kenapa? Alkitab bilang, ya, roh nabi tunduk kepada nabi. Dan Roh Kudus itu sudah taruh di dalam mulut lidah saya untuk kata-kata yang perlu saya ucapkan sehingga saya bisa mengatakannya di hadapan istri saya, ya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, untuk memperluas kapasitas kita perlu mengandalkan Roh Kudus. Kita perlu menerima Roh Kudus, kita perlu mengalami baptisan Roh Kudus. Nah, kita kan dalam ibadah online, ya. Siapa yang mau tumpang tangan, gimana caranya untuk menerima baptisan Roh Kudus? Alkitab bilang begini, kalau kamu bapak dunia yang jahat, kalau anakmu minta roti, kamu nggak mungkin kasih batu. Kalau anakmu minta ikan, kamu nggak mungkin kasih ular. Apalagi Bapakmu di sorga. Kalau ada di antara kita hari ini yang belum berkata-kata di dalam bahasa roh karena belum mengalami baptisan Roh Kudus, mintalah. Dan saya percaya saat ini ketika kita sungguh-sungguh minta dengan penuh kepercayaan, maka kita akan menerima baptisan Roh Kudus itu dengan ditandai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa atau perkataan-perkataan yang diberikan oleh Roh Kudus. Alkitab bilang nabi itu tidak dihormati di daerahnya sendiri. Ya. Saya punya keluarga yang sangat dekat, seorang wanita itu cinta akan Tuhan. Dia kepingin ngalami baptisan Roh Kudus, dia kepingin berkata-kata di dalam bahasa roh. Ya. Setiap ada hamba Tuhan besar, hamba Tuhan top pada zaman saya itu, Bapak Ibu sekalian, ya, dia selalu datang. Tapi ya datang kemudian maju, minta ditumpahin tangan, didoakan, dan dia nggak pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tetapi waktu saya berkhotbah, saya menyampaikan tentang pentingnya kita mengandalkan Roh Kudus, kita harus minta kepada Tuhan dan Tuhan akan berikan. Dia nggak mau maju waktu saya altar call, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia tetap ada di tempat duduknya. Tapi yang luar biasa, dia menjadi percaya dan di tempat duduknya dia menerima Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus, dan mulai berkata-kata dengan bahasa yang lain yang lebih kencang daripada orang-orang yang maju ke depan, ya, sampai semua orang bisa melihat dia mengalami baptisan Roh Kudus itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya memotivasi Bapak Ibu sekalian agar supaya kita nggak ketinggalan di dalam penuaian ini, kita perlu memperbesar kapasitas kita. Dan inilah waktunya kita untuk mengandalkan Tuhan. Alkitab bilang, diberkatilah ketika kita mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya. Mungkin berbagai upaya sudah kita kerjakan, berbagai investasi kita sudah lakukan, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kapasitas kita akan diperbesar sehingga tuaian-tuaian itu tidak ada satupun yang lalu begitu saja. Mari kita lihat di dalam kitab Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Dikatakan begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta
kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Perhatikan kata seorang penolong yang lain, ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan kata Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu penolong itu. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, bahwa roh kebenaran, roh kudus itu, roh penolong itu akan menolong dan menyertai kita untuk selama-lamanya. Bersama saya ucapkan selama-lamanya. 2, 3, selama-lamanya. Mengapa kita membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita? Ya, seperti sering kita ngomong, saya ini kan masih daging, terdiri daging, ya. Tuhan tahu Bapak Ibu sekalian sebelum kita mengucapkan itu. Kita manusia terbuat dari daging. Kita itu manusia yang lemah. Maka itu dibutuhkan pribadi yang namanya Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menyertai kita dan menolong kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perhatikan ini penting sekali. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintah Tuhan itu tidak ada yang berat. Ya. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau kita berkata, I love you Yesus, aku cinta kepadamu, aku mengasihi engkau Tuhan, tapi kita tidak menuruti perintah-perintahnya. Maaf Bapak Ibu sekalian, kita sedang gombalin Tuhan. Ya, dari sorga mungkin malaikat akan berkata begini, gombal, ya. Kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan tapi tidak menuruti perintah-perintahnya, maka malaikat di sorga akan sama-sama kur, dia bilang gombal. Satu kali ya ada sepasang suami istri bersaksi, dia punya anak-anak yang masih kecil, ya. Dan dalam kesaksiannya luar biasa. Saya sangat diberkati dan ingat sampai hari ini, ya. Anaknya ini dua-duanya berlomba-lomba setiap hari untuk mengatakan kepada mamanya yang dicinta itu, I love you mama, I love you mama. Ya, bukankah itu luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kemudian satu kali mamanya kesel banget dengan kedua anaknya. Kedua anaknya bilang, I love you mama, I love you mama. Dia bilang, nak, sini nak. Kalau kamu bilang I love you, mama itu seneng banget. Tapi buktinya apa? Harus ada buktinya. Jangan I love you saja. Nah, Tuhan juga begitu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bilang aku mengasihi Tuhan, ya, buktinya apa? Yaitu menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya apa? Hari ini Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk memperbesar kapasitas kita, yaitu dengan mengandalkan pertolongan daripada Roh Kudus. Mengapa? Karena ayat itu sudah kita baca tadi, Tuhan berfirman, dengan pertolongan dari Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Ya, apa yang menjadi kelemahan Bapak Ibu hari ini? Coba pikirkan dan renungkan. Dan ketika kita mau berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, ini kelemahanku.
Mari kita izinkan Roh Kudus untuk menolong kita. Dia nggak akan bilang begini, aduh, kalau kelemahan yang seperti ini, aku nggak bisa tolong. Enggak. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Kalau kita masih ingat peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, 4 anak muda buangan dari Yerusalem yang dibuang ke Babel, di negeri asing, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika karena mereka dipenuhi dengan roh yang luar biasa, Roh Kudus itu, ya, maka di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin, di segala kelemahan dia, maka anak-anak muda ini, Bapak Ibu sekalian, dia tidak habis, dia tidak hancur, bahkan Alkitab mengatakan dia kuat, dia unggul, dia teguh, ngadepin berbagai macam tantangan, bahkan kemudian dia menuai lebih daripada apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya. Dia kan cuma orang buangan, tapi coba lihat, Daniel menjadi penguasa tinggi. Sadrak, Mesak, Abednego masing-masing membawa kurang lebih 40 gubernur di wilayah Babel itu, Bapak Ibu sekalian. Bukankah ini bukan karena kuat dan gagahnya Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, tapi itu semua karena Roh Allah. Ya. Nah, yang kedua, mengapa kita perlu Roh Kudus untuk memperbesar, menolong kita? Roma 8 ayat 26 berkata begini, Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi hal yang kedua, Roh Kudus itu menolong kita untuk berdoa ketika kita tidak tahu harus berdoa seperti apa. Ya, saya hormat dan salut kepada Bapak Ibu semuanya, adalah anak-anak Tuhan yang cinta akan Tuhan dan suka berdoa. Tapi kalau doanya tidak kunjung dijawab, kadang-kadang kita kan bosen, ya kan? Mau doa model apa lagi? Doa model begini, sudah doa puasa, sudah doa ini, udah pakai kalimat ini, udah ini, udah. Tapi kok nggak kunjung dijawab-jawab doa doa kami ini, Pak, ya. Ada beberapa orang yang bilang gini, udah Pak, sekarang saya udah nggak mau berdoa lagi. Terserah Tuhan. Pada Lukas pasal 18 ayat pertama sampai ayat yang ke-8, Yesus memberikan perumpamaan agar kita ini tidak jemu berdoa. Kenapa? Alkitab bilang kalau kamu tidak menjadi lemah, ya, maka yang apa kamu doakan itu akan menjadi kenyataan. The dream come true, Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan berbahasa roh ini kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sehingga ketika kata-kata kita, kalimat-kalimat kita ini sudah habis, Bapak Ibu sekalian, inilah waktunya kita memakai bahasa roh, berdoa kepada Allah, kepada Tuhan kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Ada bagian kita yang bisa kita kerjakan, kita harus kerjakan. Bagian yang tidak bisa kita kerjakan, Tuhan yang akan mengerjakannya bagi kita, ya. Memperluas kapasitas kita dengan pertolongan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus menolong kita dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita melalui doa-doa kita. Bukankah kita sudah mendengar banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat, jarang berdoa, jarang berkatnya, tidak berdoa, tidak ada berkatnya.
Percayalah tahun 2024 ini tuaian itu amin, amin, amin pasti terjadi. Tapi harus ada persiapan. Sehingga kalau berkat itu datang, tuaian itu datang, tidak ada yang terbuang dengan sia-sia. Mike Tyson itu tokoh dari New York. Lahir di Brooklyn, besar di Bronx, ya, dari New York City. Dalam biografinya dikatakan from zero to hero, ya, dari orang yang nggak ada apa-apanya, kemudian menjadi petinju yang terkenal dengan uang yang luar biasa banyaknya. Tapi kapasitasnya nggak di situ, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kemudian dia bikin buku yang kedua, From Hero to Zero. Ya, kenapa? Berkat yang dia terima semuanya habis begitu saja, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jangan sampai terjadi di antara kita. Karena saya sangat percaya akan firman Tuhan, Bapak Ibu, tahun 2024 ini akan diangkat Tuhan dengan luar biasa, lebih dan lebih daripada yang kita pikirkan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo mulai sekarang andalkan Roh Kudus senantiasa, sebab Roh Penolong itu menyertai kita untuk selama-lamanya, bukan sekali tempo. Mari kita berdoa. Materkan siap benih kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami tahu sebelum kami tinggalkan bulan Mei 2024, kami mohon Allah Roh Kudus untuk masuk, memenuhi kami, membaptis kami, dan biar setiap anak-anak-Mu yang hari ini belum menerima Roh Kudus dimanapun kami berada, kami tahu Engkau Allah Roh Kudus yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus membaptis setiap kami, anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Kami minta kepadamu Bapa, dan kami percaya Engkau akan berikan Roh Kudus, bukan roh setan. Kalau Bapak yang jahat itu memberi roti, bukan memberi batu kepada anak-anaknya, lebih-lebih Engkau yang sudah menjanjikan Roh Kudus itu. Mari ya Aba ya Bapa, dalam nama Yesus, Roh Kudus itu memenuhi kami semua. Mulai hari ini menolong dan menyertai kami untuk selama-lamanya, sehingga kapasitas setiap anak-anak-Mu semakin diperbesar, dan tuaian yang akan segera terjadi tidak ada satupun yang terlepas. Baik tuaian di dalam keuangan, tuaian di dalam pemulihan keluarga dan rumah tangga, tuaian di dalam kesehatan, tuaian di dalam pendidikan anak-anak, tuaian di dalam promosi daripada Tuhan. Semuanya Tuhan, tidak ada satupun yang terlepas, karena Tuhan menyertai dan menolong kami semua. Sekarang berkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dan mempersembahkan ibadah online ini. Kami percaya apa yang dikerjakan tidak pernah sia-sia. Kami serahkan ibadah onsite nanti sore, ibadah sekolah minggu maupun ibadah raya jam 6 sore di Gereja Regopak. Kami mohon campur tangan-Mu, Bapak. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga, dan terima dengan iman berkat dan rahmat dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan segala berkat berkelimpahan di dalam hidup kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan anugerai hidup berkelimpahan. Semua yang berdoa dan membutuhkan segala sesuatunya, hari ini Tuhan Yehova Jireh menyediakannya lebih daripada cukup, lebih daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.